Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 61 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rendah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 61 ayat 3 dan 4. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Media persekutuan, jadikan keluarga tempat Kristus lahir dan tumbuh untuk mengerjakan kasih. Nah, untuk itulah gereja lahir ke tengah-tengah keluarga. Untuk itulah gereja ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya gereja fisik yang kita bangun dengan jerih payah dan lelah, bahkan sampai harus mengumpulkan dana. Tapi gereja yang disebut dengan keluarga tadi harus juga dibangun dengan kesungguhan dan kerja keras. Pasti sebagai manusia kita punya kelemahan dan kekurangan, satu sama lain pasti punya kesalahan, tapi semua itu pasti akan dipulihkan oleh Tuhan sesuai dengan tema Natal ini. Tuhan hadir untuk memulihkan keluarga. Jadi kalau dia masuk maka dia akan pulihkan. Yang terjadi apa? Keluarga itu tidak menerima Kristus masuk. Kalau ditanya, ayo ke gereja mang, Inang, abah dibilang masih sibuk ini, masih sibuk itu. Ayo ikut punguan ini mang, ayo ikut melayani dan lain sebagainya macamnya. Tunggu dululah, nanti dululah. Tidak tahu sampai kapan tunggunya ya. Apakah tunggu sampai dia kehabisan kekuatan atau kehabisan waktu dan lain sebagainya macamnya. Nah, umur tiada yang tahu. Bahkan kehidupan ini pun tiada yang tahu. Masa depan yang akan kita tempuh pun tiada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu.
Maka selagi ada kesempatan, jadilah gereja di tengah-tengah kehidupanmu dan di tengah-tengah keluargamu. Ini yang ingin disampaikan oleh tema Natal secara umum di PGI 2025. Dan inilah yang kita rayakan di perayaan Natal secara khusus STM Saurdot ini. Nama Inang mengingat dan melihat apa yang beredar di media sosial, secara khusus di televisi. Ada banyak keluarga-keluarga yang bulan-bulan ini tidak bisa merayakan Natal, secara khusus akibat bencana-bencana alam. Ada yang sampai hari ini masih menangis mencari keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya yang masih belum bisa ketemu. Atau mungkin ada yang sampai hari ini belum bisa merasakan yang namanya tempat yang teduh, rumah untuk tinggal bersama keluarga. Sehingga perayaan Natal itu menjadi sangat kelam. Bukan lagi perayaan sukacita, bukan lagi perayaan penyambutan, tapi masa-masa merindukan pemulihan dari Tuhan. Nah, untuk itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita yakin dan percaya, kita patut bersyukur. Hari ini kita dapat bernatal, hari ini kita dapat bersukacita dengan keluarga-keluarga kita, secara khusus keluarga besar STM Saurdot ini. Mari kita doakan. Amang Inang, mari kita doakan keluarga-keluarga yang sampai hari ini belum bisa berkumpul bersama, keluarga-keluarga yang masih belum pulih karena keadaan-keadaan bencana alam, secara khusus keluarga-keluarga yang masih kehilangan sanak saudaranya, supaya melalui doa-doa orang-orang percaya saling mendoakan, mereka bisa kuat, mampu menghadapi peristiwa-peristiwa bencana alam ini, meskipun di situasi Natal yang seharusnya perayaan yang sukacita. Dengan itu kita patut bersyukur. Mari kembali menjadi gereja yang seutuhnya. Kalau masih ada keluarga yang belum menjadi gereja, seperti hal-hal yang saya katakan tadi, seperti tanda-tanda tadi, mari sama-sama berbenah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan supaya Tuhan pulihkan. Kalau masih ada yang belum pulih keluarganya, mari serahkan kepada Tuhan, buka pintu untuk Tuhan masuk sehingga keluarga itu bisa dipulihkan. Menjadi persoalan, ada banyak keluarga yang tidak bisa pulih karena pintunya ditutup rapat-rapat, egonya masih kuat dan lain sebagainya macamnya, sehingga kerapuhan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita telah menjadi bagian dari gereja juga. Dengan didirikannya STM Saurdot ini, kita menjadi wadah gereja untuk saling mengasihi sesama anggota. Ini adalah bentuk wujud gereja juga. Jadi gereja bukan hanya sekedar bangunan gereja di mana tempat kita beribadah, tapi persekutuan-persekutuan di luar gereja juga adalah gereja-gereja kecil. Wadah untuk mengerjakan kasih, wadah untuk bersekutu, berdoa, dan lain sebagainya macamnya. Sehingga melalui wadah-wadah tadi, gereja-gereja tadi, kita semakin dekat dengan Tuhan. Itulah sebenarnya kehidupan orang Kristen. Jadi jika ada yang masih menjauh